Halo. Wah. Hari ini sekarang gue mau ke Sensi. Gue ada meeting sama Koh Ernest dan teman-teman dari Star Vision. Karena gue mau nulis film baru, layar lebar. Bakal nulis film apa? Ntar aja detailnya, rahasia dulu. Sekarang gue nggak bisa motoran karena hujan. Jakarta nggak pernah gak hujan, selalu hujan. Menyebalkan. Ngambil duit dan tetap gak ada taksi. Soalnya ini jam macet. Taksi biasanya pada malas narik di daerah-daerah yang macet banget. Kayaknya gue mending balik ngambil motor deh. Udah kepalang basah. Oke lah, kita motovlogan. Jadinya naik motor karena satu macetnya biada, dua taksi yang sedikit susah dicari. Tapi gua pakai jas hujan, jadi nothing to worry about. Jadi malah enak, nanti kita bisa motovlogan. Kayak rapper dong. Sekarang gua sedang berdiri, di belah gua ada tanaman warnanya hijau, seperti wajahmu yang gemilau. Ribet banget pakai jas hujan, tapi nggak apa-apa biar gua bisa makan. Bismillah. Gue nekat pakai motor karena gue nggak mau telat meeting. Buat gue lebih baik menunggu daripada ditunggu. Oke, ngomongin soal film, karena gue mau meeting untuk garap film, gue mau berbagi ke kalian bahwa membuat film itu nggak mudah. Yang jelas ya, ini gue kasih lihat prosesnya dari awal bagaimana film tercipta sampai nanti bisa nongol di bioskop dan bisa lo nikmatin. Yang pertama adalah yang gue lakuin sekarang, yaitu meeting brainstorming. Kita ngumpulin ide dari teman-teman, lalu nantinya idenya akan kita eksekusi menjadi sebuah skenario. Tapi skenarionya dulu ini nggak langsung kelar, sekali tulis kelar juga. Awalnya nyari premis, terus bikin sinopsis dipropos ke produser suka, baru dilanjutin ke proses penulisan skenario. Kalau belum suka ya diedit lagi. Nah, penulisan skenario juga nggak langsung nulis skenario, tapi bikin outline dulu, riset dan sebagainya untuk bikin outline. Setelah outline kelar, penulis skenario akan menulis lagi yang namanya treatment. Treatment itu adalah skenario tanpa dialog. Jadi untuk ngelihat flow ceritanya dulu, dibikin treatment. Treatment itu nanti akan diajuin ke produser lagi dan dinilai lagi apakah udah cukup oke atau belum. Nah, kalau udah, baru lanjut ke penulisan draft. Penulisan draft itu ya pengembangan dari treatment tadi.
jadi, lalu diisi dialog, terus apa namanya, elemen-elemen setting tempat dan sebagainya lebih didetailin lagi, ceritanya lebih dilengkapin. Dan apakah setelah nulis itu langsung kelar? Tidak, itu baru draft 1, nantinya akan dikasih ke produser lagi dan produser akan menilai. Biasanya ngasih revisi, ada bagian mana aja yang perlu diubah agar sesuai dengan konsep dasar waktu brainstorming. Dan biasanya dalam satu film penulisan skenario bisa sampai draft 4. Di film Relationship 2 kemarin itu sampai draft 5, yang artinya gue revisi draft 5 kali baru goal dan bisa produksi. Nah, itu baru proses penulisan skenario. Setelah skenario kelar, akan dilanjut ke proses breakdown script. Mereka akan membedah skenarionya, lalu dipisah-pisahin tuh, dicatetin juga propertinya apa aja, settingnya di mana aja, talentnya ada berapa orang. Untuk apa? Untuk mempermudah waktu produksi nanti. Jadi kru harus bisa nyariin lokasi-lokasi syuting sesuai di skenario. Kru harus bisa nyariin properti, wardrobe dan sebagainya yang akan digunakan untuk syuting. Biasanya itu dilakuin ya, paling mepet itu sebulan sebelum produksi. Nah, saat semua lokasi, wardrobe, properti sudah lock, baru deh dilanjutin ke proses berikutnya, yaitu produksi atau syuting. Dan syuting beberapa minggu biasanya, bahkan film yang niat banget itu bisa sampai beberapa bulan. Syutingnya bisa sampai beberapa bulan. Kelar syuting, editing itu nanti sutradara masih in charge. Dia akan menentukan scene mana yang perlu dipotong atau dibuang atau tetap dipertahankan agar cerita tetap make sense tapi durasi tidak molor. Setelah editing kelar, baru di render atau mastering juga, baru habis itu distribusiin ke bioskop-bioskop. Nah, biasanya ini bioskop di Indonesia aturannya film yang tidak begitu laku biasanya di bawah seminggu udah turun alias nggak boleh diputar lagi. Sedangkan pendapatan filmmaker itu ya dari tiket, dari orang yang beli, dan kita itu waktu film diputar itu profit sharing sama bioskop. Jadi jangan mikir film sekali kita bikin film kita pasti untung. Enggak, banyak banget film yang rugi. Modalnya misal 2M, ternyata pendapatan cuma 100 atau 200 juta. Ada. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena lebih banyak orang milih nonton film bajakan dibanding nonton di bioskop. Sedangkan film bajakan itu has nothing to do kepada filmmaker. Mereka nggak bayar royalti apapun. Jadi lo bisa bayangin ya, proses sepanjang itu dinikmati tanpa ngasih royalti sedikit pun kepada pencipta filmnya. Itu sedih. Kalau lo sering komplain film Indonesia kok jelek-jelek, film Indonesia kok nggak sekeren Barat, ya realistis aja. Kami filmmaker mau bikin film yang niat, agak takut sih kalau harus dibenturin sama finansial. Film yang bagus modalnya gede banget, tapi kalau ujung-ujungnya dibajak dan income kita atau
omset kita cuma 100-200 juta, ya udah buang tenaga, buang waktu, buang duit namanya. Makanya kalau lu memang mau mengembangkan film Indonesia, tontonlah film Indonesia di bioskop. Support film-film Indonesia. Gue nggak melarang lu nonton film barat, silakan. Gue juga suka nonton film barat. Tapi apresiasi juga film lokal yang kiranya bagus, dukung. Jadi produser nanti akan melihat, oh kalau film yang dibikin niat itu penontonnya rame juga ya, ya udahlah kita bikin filmnya niat terus. Sih. Jadi kualitas film Indonesia ada di tangan pasarnya sendiri, termasuk elu. Wah, udah hampir sampai di Senayan. Kalau gua naksi tadi kayaknya belum bakal nyampe deh, macet gitu. Enaknya kalau di Sensi itu parkirnya bisa di depan. Gua nggak harus di basement. Gua bisa parkir di sini. Sampai juga. Halo. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Alhamdulillah baik. Halo Bana. Hah? Maaf telat hujan. Halo Pak Manajer. Duduklah di sini agar kita bisa bantai beramai-ramai. Asik. Ya, inilah akhir dari episode kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan sepanjang video ini bisa memberi pengetahuan baru buat lo. Dan yang paling penting, semoga dengan adanya video ini lo bisa lebih menghargai apa itu film Indonesia. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat.